perbedaan merpati terah dan merpati non terah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas perbedaan merpati terah dan merpati non terah. Nah, seperti apa perbedaannya, apa saja? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk, kita bahas saja perbedaan merpati terah dan non terah. Sebenarnya untuk bentuk fisik merpati tersebut itu antara merpati yang terah dan non terah itu gak jauh beda, teman-teman. Sama saja, mau itu merpati yang ada terahnya, mau itu merpati yang tidak ada terahnya, itu nggak ada perbedaan teman-teman untuk segi bentuk. Nah, namun saya akan bahas sedikit pengetahuan saya tentang merpati terah itu apa sih dan merpati non terah itu apa sih. Jadi untuk merpati yang terah itu biasanya sudah diternak oleh peternak yang handal, sudah ada di tangan-tangan tim-tim besar. Nah, biasanya merpati-merpati terah ini sudah dibudidayakan atau diternak. Jadi sebetulnya terah itu kata lain gampangnya itu silsilah keturunan, teman-teman. Terah itu sama dengan keturunan. Jadi banyak penghobi mungkin pemula awal-awal saya juga nggak ngerti nih apakah merpati terah itu adalah merpati juara. Bukan teman-teman, tetapi kebanyakan merpati yang sudah memiliki terah atau garis keturunan silsilah, jadi nenek moyangnya itu udah diamati oleh peternak besar, tim-tim besar, senior-senior merpati. Nah, kesiniin itu jelas teman-teman. Jadi asal usulnya merpati itu, jadi udah jelas dari segi karakter, bentuk tubuh, pegangan, itu sudah jelas. Nah, itu yang dinamakan terah. Jadi kata lainnya itu adalah silsilah. Jadi turunan teman-teman, sama halnya kayak silsilah para seumpama ini kalau di manusia itu seumpama kayak para nabi. Nah, ini silsilahnya seperti ini. Nah, sampai ke ini. Nah, seperti itu. Jadi merpati pun sama teman-teman. Nah, untuk merpati terah sendiri itu untuk minimalisir kita dalam melatih. Jadi untuk memotong waktu atau memangkas waktu agar lebih cepat, minimalisir kegagalan. Bukan berarti merpati terah itu merpati yang juara teman-teman, tapi melainkan adalah silsilah atau punya garis keturunan juara, sehingga merpati tersebut dibudidayakan atau diternak oleh salah satu peternak besar, oleh tim-tim besar. Nah, seumpama gampangnya nih, nah ini merpati saya yang ini. Nah, ini udah punya keturunan. Nah, ininya ini merpati saya itu udah pernah juara. Nah, udah pernah juara itu jadi tahu. Nah, untuk gambarannya lebih jelasnya itu kita untuk mengetahui anak-anaknya, keturunannya. Jadi biasanya kan kalau kita beli non terah itu kita kebingungan. Kita ngelatihnya bingung nih. Bingung dalam artian ini merpatinya bagus atau tidak. Nah, untuk merpati terah itu biasanya untuk kayak terdahulunya itu sudah dilatih. Jadi sudah kelihatan teman-teman. Jadi kita tinggal menanyakan saja ke peternak. Nah, itulah yang membuat merpati terah mahal teman-teman. Bukan berarti merpati itu juara, bukan. Tetapi kebanyakan merpati yang berterah itu juara. Tetapi tidak menutup kemungkinan merpati terah pun tidak juara teman-teman. Banyak sekali merpati terah yang tidak juara, walaupun bapaknya juara, kakeknya juara, tetapi anak-anaknya banyak teman-teman yang tidak juara. Namun ini karakternya sudah kita pegang atau kita kunci. Jadi kayak karakter terbangnya, terus masuk ke betinanya, terus setarnya, terus ketika lepasan pertama di awal gimana, terus ketika masih pijikannya itu gimana.
Jadi untuk merpati terah itu minimalisir kegagalan, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu lagi. Berbeda dengan merpati non terah. Nah, sebetulnya merpati yang terah pun asal muasalnya dari tidak ada terah. Kemudian para penghobi ini membuat terah-terah baru. Makanya sekarang ini banyak terah-terah baru teman-teman. Antara gabungan ini teruslah muncul anakan terus menjuarai. Nah, jadilah terah baru teman-teman. Nah, dari situlah timbul lagi keturunan-keturunan. Nah, itu yang dinamakan terah. Nah, kalau merpati non terah itu apa? Merpati non terah itu pada dasarnya kita tidak mengetahui bapaknya, ibunya, neneknya. Pada intinya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada terah atau nggak ada silsilah. Kekurangannya kita sulit memprediksi si merpatinya dalam hal karakter ya, teman-teman. Walaupun yang terah juga kadang kebanyakan tidak 100% itu mengikuti indukan terdahulunya. Tetapi lebih baik atau lebih cepat minimalisir tingkat kegagalan dalam pelatihan. Nah, ini susahnya kalau yang merpati non terah. Jadi untuk merpati yang non terah itu pada dasarnya dia tidak jelas, seperti orang itu tidak memiliki KTP, tidak memiliki ayah, ibu. Nah, itu tidak diketahui. Kebanyakan merpati non terah itu adanya di pasar, terus di peternak-peternak kecil yang hanya hobi membudidayakan merpatinya. Jadi susah kita untuk memprediksi ini kelak ketika kita latih ini nantinya bagaimana. Nah, itu susah untuk memprediksinya. Berbeda dengan merpati terah. Kalau merpati terah ya jelas kita sudah tahu, apalagi dengan peternak yang sudah terpercaya. Jadi contoh halnya seumpama, nah ini terah nih. Kita ambil ini nih. Saya harus kasih contoh ya. Nah, ini salah satu merpati yang berterah. Ini adalah Raja Pukul. Nah, saya ini tahu ke atasnya, teman-teman. Jadi bapaknya Raja Pukul, ibunya, neneknya tahu. Bahkan karakternya pun sebelum ini jadi udah tahu. Jadi ini sama aja kayak leluhurnya, teman-teman. Untuk gayanya, terbangnya, terus sprint, terus masuk ke betinanya itu sama. Nah, ini yang dinamakan merpati terah. Cuman ini terahnya itu memang sudah sering menjuarai ke atas-atasnya. Nah, inilah jadilah si Raja Pukul nih. Jadi saya biar cepet. Nah, begitupun ini betinanya nih. Nih, bentar ya, ininya lagi giring. Ini betinanya berterah juga nih, teman-teman. Bahkan kalau di peternak yang sudah besar atau sudah lama, ada cincinnya tuh. Nah, di sini pun ada nih. Oh, ada ring kecilnya CDR JTJ. Oh. Nah, ini dari Om UJ nih, teman-teman tuh, sapu angin. Sapu angin JTJ. Ini ada nomor teleponnya juga. Terus ini ada kelahirannya. Jadi ini jelas, teman-teman, asal usulnya, bapaknya, indukannya udah jelas nih. Tuh. Jelas itu dalam arti untuk karakter yang leluhurnya ini udah jelas dan pasti. Jadi kita nggak kebingungan lagi. Tinggal kita mencetak hasil-hasilnya. Nah, untuk juara atau tidaknya kembali lagi ke pemiliknya. Pemiliknya itu rajin tidak untuk melatihnya, semangat tidak untuk melatihnya, disiplin tidak untuk melatihnya, gimana perawatannya ketika merpati itu mengeram, ketika merpati itu giring, gimana cara ngelatihnya, itu kembali lagi ke pemiliknya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, perbedaan antara merpati terah dan non terah. Nah, beda hal lagi dengan ini nih, merpati ini, merpati dari pasar. Ini ada yang suka nih, teman-teman, orang Kalimantan minat merpati ini. Si penguin. Nah, ini merpati nggak ada terahnya, teman-teman. Kenapa? Karena saya beli di pasar. Nanti bisa muncul atau bisa berterah nih ketika merpati ini menjuarai. Ataupun istilahnya nanti anaknya tuh. Nah, itu anaknya siapa? Anakan penguin. Nah, penguin itu gimana karakternya? Jadi biasanya kalau udah terah silsilah itu nggak jauh berbeda. Jadi garis keturunan lah pada intinya. Nah, namun ini kan saya tidak tahu nih. Ini bapaknya gimana, ibunya gimana, karakternya gimana. Karena ini saya beli di pasar.
giringnya gimana, bagus atau tidak. Jadi kita lebih lama lagi nih teman-teman. Jadi untuk melatihnya gimana nih? Nanti kelihatan setelah saya rawat, saya rajin melatih, terus hasilnya semakin bagus, bisa diikut lombakan, terus prestasi, barulah muncullah terah. Nah, nanti itu anakannya dinamakan terah penguin. Ini kan namanya penguin nih. Terus dan berikutnya terus penguin. Nah, seperti itu. Jadi namanya terah itu seperti itu. Jadi bapaknya udah diketahui. Nah, sedangkan yang non terah itu asal usulnya nggak jelas. Nah, mungkin di sini paham ya teman-teman, perbedaan antara merpati terah dan non terah. Jadi itu pengetahuan saya tentang merpati yang terah dan non terah. Jadi kalau untuk bentuk fisik itu sama sekali tidak ada perbedaan, sama aja tuh. Merpati non terah pun bisa digiringkan, bisa dilatih. Namun biasanya merpati yang berterah itu biasanya jauh lebih mudah kita latih, jauh lebih mudah kita giringkan, jauh lebih besar kemungkinan juaranya teman-teman. Karena merpati-merpati yang sudah berterah itu kebanyakan merpati yang sangat bagus sekali. Untuk pegangan, untuk tulangan, untuk sayap itu merpati-merpati terah itu udah memang merpati pilihan teman-teman. Terus karakter teman-teman. Nah, biasanya merpati yang terah terus di tangan ada di tangan peternak atau tim-tim besar itu sudah mengetahui. Jadi nakal, terus gaya terbangnya itu udah tahu. Nah, teman-teman harus sesuai keinginan teman-teman. Jadi jangan asal ambil saja teman-teman, ini karena terah. Walaupun nanti terahnya biasanya ada terah yang ada kekurangan. Jadi ketika digandeng dia itu masuk ke betinanya kadang terlalu cepat. Ada yang seperti itu. Nah, teman-teman itu sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman atau selera teman-teman. Jadi ada yang terbangnya tinggi, ada yang terbang tanggung, ada yang terbangnya ke bawah terus, ada yang ngejalur dan lain sebagainya. Nah, itu tentukan teman-teman sendiri. Jadi pastikan juga tanyakan ke peternaknya untuk membeli merpati yang terah. Jangan ambil terah walaupun ini juara juga biasanya ada saja teman-teman yang kendalanya tuh. Ini dilatihnya susah, harus berapa giringan, harus bisa juara. Nah, jadi untuk merpati terah itu jelasnya identitasnya itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan merpati non terah itu asal usulnya tidak jelas dan karakter dan lain sebagainya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh penjualnya. Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman. Bukan merpati terah itu merpati juara dan merpati non terah itu tidak juara. Banyak sekali merpati yang non terah itu bisa juara teman-teman. Dan banyak sekali merpati-merpati terah tidak juara teman-teman. Jadi semua merpati itu kembali lagi dari perawatan, kedisiplinan kita dalam melatih, terus penanganan ketika merpati itu mengalami kendala. Jadi kembali lagi ke kita. Terus juga tergantung yang megangnya nih, siapa yang melatihnya, apakah dia seorang pemula atau senior, itu jauh lebih berbeda lagi teman-teman. Jadi kembali lagi ke perawatnya. Jadi jangan menyalahkan merpati yang terah itu jelek, merpati non terah itu bagus. Tidak teman-teman, semuanya kembali lagi ke pemilik yang merawatnya. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini perbedaan merpati terah dan non terah. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.